Om Swastiastu. Om Namo Buddhaya, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Putu Eka Noviani SPMSI, selaku dosen pembimbing. Yang saya hormati Ibu Nimade Wulan Sari Sanjaya, SPD MPD, selaku dosen penguji. Yang saya hormati Bapak Ibu Agus Adjana, SPMPD, selaku dosen penguji. Yang saya hormati Bapak Made Rupanajaya, SKOM, selaku notulen. Di sini saya akan mempresentasikan usulan proyek penelitian saya dengan judul Pengaruh Bauran Pemasaran terhadap Keputusan Pembelian Produk Fashion di Lina Shop Singaraja. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kadek Mega Suwarlina, NIM 1801 1076, S1 Manajemen. Di sini saya memiliki 3 pokok pembahasan. Yang pertama, pendahuluan, kajian teori, dan metodologi penelitian. Adapun latar belakang masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, Lina Shop Singaraja berdiri pada tahun 2015, menjual produk fashion anak dan dewasa secara online dan offline. Dan target penjualan dari Lina Shop Singaraja pada tahun 2020 sebesar 240 juta dan target penjualan pada tahun 2021 sebesar 264 juta. Adapun masalah yang dihadapi oleh Lina Shop Singaraja adalah kualitas produk yang masih standar tradisional sehingga tidak bisa masuk ke supermarket. Yang kedua, sering terjadi perang harga. Yang ketiga, lokasi yang kurang strategis, di mana lokasi Lina Shop Singaraja berada di Jalan Jenderal Sudirman, Gang 9 nomor 10, karena masuk gang sehingga susah dijangkau oleh kendaraan roda 4. Jarang mengadakan promosi dan tidak ada biaya untuk iklan. Dan penjualan dari Lina Shop Singaraja pada tahun 2020 sebesar Rp231.787.000 dan penjualan pada tahun 2021 sebesar Rp243.129.000. Itu artinya Lina Shop Singaraja pada tahun 2020 dan tahun 2021 tidak mencapai target. Penulis menduga hal itu terjadi karena adanya pandemi COVID-19 dan karena tingginya persaingan bisnis fashion sehingga pembeli memiliki banyak alternatif sebelum melakukan keputusan pembelian. Dengan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Bauran Pemasaran terhadap Keputusan Pembelian Produk Fashion di Lina Shop Singaraja. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, apakah produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian fashion di Lina Shop Singaraja? Yang kedua, apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian fashion di Lina Shop Singaraja? Yang ketiga, apakah lokasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian fashion di Lina Shop Singaraja? Yang keempat, apakah promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian fashion di Lina Shop Singaraja? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh produk terhadap keputusan pembelian fashion pada Lina Shop Singaraja. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian fashion pada Lina Shop Singaraja. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian fashion pada Lina Shop Singaraja. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian fashion pada Lina Shop Singaraja. Adapun kegunaan penelitian ini adalah kegunaan secara teoritis. Penelitian ini diharapkan memperkuat pemahaman teori-teori manajemen pemasaran, khususnya mengenai pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian. Penggunaan praktis adalah
Bagi pihak perusahaan, penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan upaya peningkatan penjualan pada toko Lina Shop Singaraja. Pembahasan yang kedua tentang tinjauan pustaka. Bauran pemasaran atau marketing mix menurut Kotler dan Keller dalam Priyansa 2017, bauran pemasaran adalah sekumpulan alat pemasaran yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk pencapaian pemasarannya dalam pasar sasaran. Adapun 4 komponen dalam bauran pemasaran. Yang pertama adalah produk. Produk adalah kombinasi antara barang dan jasa dari perusahaan yang dapat ditawarkan kepada pasar sasaran untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tertentu. Yang kedua ada harga. Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayar untuk mendapatkan suatu produk. Strategi dalam harga juga dapat meliputi diskon dan syarat pembayaran. Yang ketiga ada lokasi. Lokasi meliputi kegiatan perusahaan yang membuat produk yang tersedia untuk dapat dijangkau oleh konsumen. Yang keempat ada promosi. Promosi berarti kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan manfaat produk dan membujuk konsumen untuk membelinya. Adapun pengertian produk menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kotler dan Armstrong 2019, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan. Menurut Firmansyah A 2019, produk adalah sesuatu untuk dipakai, diperhatikan, dikonsumsi, atau dimiliki dengan tujuan untuk memuaskan kebutuhan maupun keinginan konsumen. Menurut para ahli kedua tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa produk ialah suatu elemen penting yang dimiliki perusahaan untuk dijual ke konsumen sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Adapun indikator produk, menurut Mullins 2017, terdapat beberapa dimensi yang mempengaruhi kualitas produk. Yang pertama yaitu performance atau kinerja berkaitan dengan karakteristik operasi dasar sebuah produk. Yang kedua daya tahan berkaitan dengan berapa lama suatu produk dapat digunakan. Dimensi ini mencakup umur teknis maupun umur ekonomis penggunaan produk. Yang selanjutnya ada fitur produk yang dirancang untuk menyempurnakan fungsi produk atau menambahkan ketertarikan konsumen terhadap produk. Yang selanjutnya ada kesesuaian dengan spesifikasi. Sejauh mana karakteristik operasi dasar dari sebuah produk memenuhi spesifikasi tertentu dari konsumen atau tidak ditemukannya cacat pada produk. Yang selanjutnya ada reliability atau reliabilitas, probabilitas produk akan bekerja dengan memuaskan atau tidak dalam periode waktu tertentu. Semakin kecil kemungkinan terjadinya kerusakan, maka produk tersebut dapat diandalkan. Selanjutnya ada estetika, daya tarik produk terhadap panca indera, misalkan model atau desain yang artistik, warna, dan sebagainya. Yang terakhir ada kesan kualitas, reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya. Klasifikasi produk. Produk dapat diklasifikasikan menjadi 3 yaitu durability and tangibility, consumer good dan classification, industrial goods dan classification. Durability and tangibility adalah barang yang tidak tahan lama, adalah barang yang biasanya dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali penggunaan. Barang tahan lama adalah barang yang sering digunakan. Consumer goods classification adalah diklasifikasikan atas dasar kebiasaan berbelanja, convenience good yang sering dibeli, segera dan dengan sedikit usaha. Shopping goods yang biasanya dibeli berdasarkan kesesuaian, kualitas harga, dan gaya. Specialty goods dengan karakteristik unik atau identifikasi merek, di mana pembeli cukup bersedia melakukan upaya pembelian khusus, dan unsold goods yang biasanya konsumen tidak tahu atau berpikir untuk membeli. Yang ketiga yaitu industrial goods classification.
merupakan bahan-bahan yang masuk ke dalam produk manufaktur sepenuhnya. Bahan-bahan manufaktur dibagi menjadi dua kategori, yakni bahan komponen dan bagian-bagian komponen. Pengertian harga. Menurut Kotler dan Armstrong, dalam Kris Dayanto 2018, harga adalah sejumlah uang yang dibayarkan atas jasa atau jumlah nilai yang konsumen tukar dalam rangka mendapatkan manfaat dari memiliki atau menggunakan barang atau jasa. Menurut Tijiktono dan Chandra dalam Priamsa 2017, mengatakan bahwa harga merupakan bagian yang melekat pada produk yang mencerminkan seberapa besar kualitas produk tersebut. Jadi kesimpulannya dari para ahli tersebut, harga ialah sejumlah uang yang dibayarkan oleh konsumen sebagai nilai tukar untuk mendapatkan manfaat dari barang atau jasa yang diberikan oleh penyedia barang. Adapun indikator harga menurut Kotler dan Keller 2016, ada 4 indikator yang mencirikan harga. Yang pertama yaitu keterjangkauan harga. Konsumen bisa menjangkau harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Produk biasanya ada beberapa jenis dalam satu merek harganya, juga berbeda dari yang termurah sampai termahal. Dengan harga yang ditetapkan, para konsumen banyak yang membeli produk. Kesesuaian harga dengan kualitas produk. Harga sering dijadikan sebagai indikator kualitas bagi konsumen. Orang sering memilih harga yang lebih tinggi di antara dua barang karena mereka melihat adanya perbedaan kualitas. Apabila harga lebih tinggi, orang cenderung beranggapan kualitas juga lebih baik. Yang ketiga, kesesuaian harga. Dengan manfaat, konsumen memutuskan membeli suatu produk jika manfaat yang dirasakan lebih besar atau sama dengan yang telah dikeluarkan untuk mendapatkannya. Jika konsumen merasakan manfaat produk lebih kecil dari usaha yang dikeluarkan, maka konsumen akan beranggapan bahwa produk tersebut mahal dan konsumen akan berpikir dua kali untuk melakukan pembelian ulang. Yang keempat, harga sesuai kemampuan atau daya saing harga. Konsumen sering membandingkan harga suatu produk dengan produk lainnya. Dalam hal ini, mahal murahnya suatu produk sangat dipertimbangkan oleh konsumen pada saat akan membeli produk tersebut. Selanjutnya, pengertian lokasi. Menurut Lupiwadi dan Hamdani 2018, lokasi adalah keputusan yang dibuat perusahaan atau instansi pendidikan berkaitan dengan di mana operasi dan stafnya akan ditempatkan. Menurut Kotler dan Armstrong 2018, menyatakan bahwa lokasi adalah berbagai kegiatan perusahaan untuk membuat produk yang dihasilkan atau dijual terjangkau dan tersedia bagi pasar sasaran. Dalam hal ini berhubungan dengan bagaimana cara penyampaian produk atau jasa kepada para konsumen dan di mana lokasi yang strategis. Menurut Alma, 2016 menyatakan bahwa lokasi adalah tempat perusahaan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang jasa yang mementingkan segi keekonomiannya. Jadi dari semua para ahli di atas dapat diambil kesimpulan bahwa lokasi adalah suatu keputusan perusahaan untuk menentukan tempat usaha, menjalankan kegiatan usaha atau kegiatan operasional, dan mendistribusikan barang atau jasa yang menjadi kegiatan bisnisnya kepada konsumen. Pentingnya lokasi bagi perusahaan atau pengusaha sangat mempengaruhi keputusan sasaran pasar dalam menentukan keputusan pembelian. Indikator lokasi. Indikator lokasi menurut Fandi Tejitono dalam Puswatiningsih 2016 ada akses, visibilitas, lalu lintas, tempat parkir yang luas, ekspansi, dan lingkungan. Pengertian promosi. Promosi menurut Laksana 2019
Promosi adalah suatu komunikasi dari penjual dan pembeli yang berasal dari informasi yang tepat yang bertujuan untuk merubah sikap dan tingkah laku pembeli yang tadinya tidak mengenal menjadi mengenal, sehingga menjadi pembeli dan tetap mengingat produk tersebut. Menurut Kotler dan Armstrong 2018, menyatakan bahwa promosi berarti aktivitas yang mengkomunikasikan keunggulan produk dan membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya. Jadi kesimpulannya bahwa promosi adalah kegiatan mengkomunikasikan atau menginformasikan manfaat dari sebuah produk dan jasa kepada konsumen untuk mendorong dan membujuk konsumen untuk membeli produk dan jasa tersebut. Adapun indikator promosi, menurut Kotler dan Armstrong 2018, yang pertama ada advertising atau periklanan, untuk presentasi dan promosi non-personal yang memerlukan biaya tentang gagasan, barang atau jasa oleh sponsor. Yang kedua ada sales promotion atau promosi penjualan, insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan suatu produk atau jasa. Penjualan langsung, hubungan-hubungan langsung dengan masing-masing pelanggan yang dididik secara seksama dengan tujuan baik untuk memperoleh tanggapan segera maupun untuk membina hubungan dengan pelanggan yang langsung, seperti pengguna telepon, faksimiles, email, internet, dan perangkat-perangkat lain untuk mengkomunikasikan secara langsung dengan konsumen tertentu. Yang keempat ada public relation dan publicity, membangun hubungan baik dengan berbagai publik perusahaan dengan sejumlah cara, supaya diperoleh publisitas yang menguntungkan, membangun citra perusahaan yang bagus dan menangani atau meluluskan rumor, cerita, serta event yang tidak menguntungkan. Selanjutnya ada personal selling, penjualan perorangan, presentasi personal oleh tenaga penjualan, sebuah perusahaan dengan tujuan menghasilkan transaksi penjualan dan membangun hubungan dengan pelanggan. Pengertian keputusan pembeli. Proses pengambilan keputusan dalam Agusta 2020 merupakan tahapan konsumen dalam memutuskan suatu produk tertentu yang menurutnya sudah paling baik dari berbagai alternatif sesuai dengan kepentingan-kepentingan tertentu dengan menetapkan pilihan yang dianggap paling menguntungkan. Menurut Kotler dan Armstrong 2017, keputusan pembelian adalah keputusan pembeli tentang merek mana yang dibeli. Proses pengambilan keputusan yang rumit sering melibatkan beberapa keputusan. Keputusan pembelian merupakan suatu keputusan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang akan membuat konsumen secara aktual mempertimbangkan segala sesuatu dan pada akhirnya konsumen membeli produk yang paling mereka sukai. Indikator keputusan pembelian. Indikator keputusan pembelian menurut Kotler 2018, kemantapan pada sebuah produk dalam melakukan pembelian. Konsumen memilih salah satu dari beberapa alternatif yang ada. Pilihan tersebut didasarkan pada kualitas, mutu, harga yang terjangkau, dan faktor-faktor lain yang dapat memantapkan keinginan konsumen untuk membeli produk, apakah produk tersebut benar-benar ingin digunakan atau dibutuhkan. Selanjutnya, kebiasaan dalam membeli produk. Kebiasaan konsumen dalam membeli produk juga berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Konsumen merasa produk tersebut sudah terlalu melekat di benak mereka, karena mereka sudah merasakan manfaat dari produk tersebut. Selanjutnya yaitu memberikan rekomendasi kepada orang lain dalam melakukan pembelian. Jika konsumen mendapatkan manfaat yang sesuai dengan sebuah produk, mereka pasti akan merekomendasikan produk tersebut dengan orang lain. Mereka ingin orang lain juga merasakan bahwa produk tersebut sangat bagus dan lebih baik dari produk lain. Adapun penelitian terdahulu, dari hasil penelitian Hestina dan Sri Eka 2021, ada pengaruh secara simultan bauran pemasaran yang terdiri dari produk,
harga, promosi, dan distribusi terhadap keputusan pembelian produk fashion toko Gek Enix of Shopee Singaraja. Yang kedua, ada hasil penelitian dari Olivia Irene 2018 membuktikan bahwa bagian dari variabel independen, bauran pemasaran, produk, harga, lokasi, dan promosi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel dependen, yaitu keputusan pembelian. Hasil penelitian Miftahul Kahirat 2020 membuktikan bahwa bagian dari variabel independen, bauran pemasaran, produk, harga, distribusi, dan promosi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel dependen, yaitu keputusan pembelian konsumen pada rest area Sasaya, studi kasus Kabupaten Bantai. Selanjutnya ada penelitian dari Lianardo Prasetyo dan Kazia Laturete. 2017, variabel produk, tempat, dan promosi memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian dan variabel harga tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian pada bisnis Cipito Tour dan Travel. Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah kerangka berpikir dalam penelitian ini mempunyai 4 fokus yang saling berhubungan, yaitu produk terhadap keputusan pembelian, harga terhadap keputusan pembelian, lokasi terhadap keputusan pembelian, promosi terhadap keputusan pembelian. Untuk mengetahui rata-rata pembeli fashion di Lina Shop Singaraja apakah melakukan keputusan pembelian karena faktor-faktor tersebut. Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian fashion di Lina Shop Singaraja, harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian fashion di Lina Shop Singaraja, lokasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian fashion di Lina Shop Singaraja, promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian fashion di Lina Shop Singaraja. Adapun definisi operasional dari penelitian ini adalah produk menurut Mullins 2017 ada performance, durability, features, kesesuaian dengan spesifikasi, reliabilitas, estetika, dan kesan kualitas. Harga menurut Kotler dan Keller. Adapun indikator harga yaitu keterjangkauan harga, kesesuaian harga dengan kualitas produk, daya saing harga, kesesuaian harga dengan manfaat. Adapun lokasi menurut Digitono dalam Kuswati Ningsih 2016, indikator lokasi ada keterjangkauan, kelancaran, kedekatan dengan kediamannya. Adapun promosi menurut Kotler dan Armstrong 2018, indikatornya adalah perikanan, promosi penjualan, event dan experience, public relation, dan publicity. Adapun keputusan pembelian menurut Kotler 2018, adapun indikatornya adalah tujuan dalam membeli sebuah produk, pemrosesan informasi untuk sampai ke pemilihan merek, pemantapan pada sebuah produk, memberikan rekomendasi kepada orang lain, melakukan pembelian ulang. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu metode penelitian. Adapun lokasi dari penelitian ini, dalam penulisan usulan proyek penelitian, penulis melakukan penelitian di Lina Shop Singaraja. Peneliti memilih penelitian pada Lina Shop Singaraja karena toko ini sedang mengembangkan penjualan. Penjualan setiap bulannya yang berfluktuatif dan tidak mencapai target ini terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan, yaitu produk, harga, lokasi, dan promosi. Adapun jenis dan sumber data. Jenis data yaitu data kualitatif, yaitu profil perusahaan dan sejarah perusahaan. Data kuantitatif adalah tabulasi dan hasil sebaran kuesioner. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini adalah data hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan kepada pembeli Lina Shop Singaraja. Adapun data sekunder, data penjualan fashion di Lina Shop Singaraja, yaitu pada tahun 2020 dan tahun 2021.
Adapun populasi dari penelitian ini adalah, menurut Sugiono 2017, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, sehingga mendapatkan informasi yang sangat bagus. Nah, adapun populasi dari penelitian ini adalah pembeli dari Lina Shop Singaraja dari tahun 2015 hingga tahun 2021 sebanyak 3.500 pembeli. Jadi 3.500 pembeli ini adalah populasinya. Adapun sampel dari penelitian ini, sampel menurut Sugiono 2017, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu agar lebih spesifik hasilnya. Nah, sampel ini menggunakan teknik non-probability sampling. Pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dan teknik sampling aksidental. Penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dapat digunakan sebagai sampel. Adapun teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah, yang pertama menggunakan kuesioner. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan secara tertulis dengan menyebar angket dan disertai dengan alternatif jawaban yang akan diberikan kepada responden, sehingga dapat memudahkan responden dalam pengisian kuesioner tersebut. Yang kedua ada observasi. Cara pengambilan data yang bersumber dari dokumen atau catatan-catatan yang berhubungan dengan pokok pembahasan yang diteliti yang dimiliki oleh perusahaan seperti profil perusahaan, data penjualan, dan data konsumen. Adapun instrumen penelitian dan pengujian. Uji validitas. Validitas instrumen adalah merupakan arti seberapa besar ketetapan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Dalam pengujian validitas, instrumen diuji dengan menghitung koefisien korelasi antara skor item dan skor totalnya dalam taraf signifikansi 95%. Uji reliabilitas. Menurut Sugiono 2016, uji reliabilitas merupakan uji yang digunakan untuk mengatur ketepatan suatu ukuran atau alat pengukur kehandalannya. Suatu ukuran atau alat ukur yang dapat dipercaya harus memiliki reliabilitas yang tinggi. Adapun teknik analisis data dari penelitian ini adalah uji asumsi klasik. Sebelum dilakukan uji regresi berganda, akan dilakukan uji model dengan uji asumsi klasik seperti yang diungkapkan oleh Ghazali 2018. Uji normalitas data, uji multikolonialitas, dan uji heterogenitas. Uji normalitas data adalah uji normalitas pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen maupun dependent mempunyai distribusi yang normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah regresi yang distribusi normal atau mendekati normal, menurut Ghazali 2014. Yang kedua ada uji multikolonialitas. Uji multikolonialitas dilakukan untuk mengetahui apakah antara variabel bebas terjadi multikolonial atau tidak, dan apakah pada regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antara variabel bebas. Model regresi yang baik yaitu model yang terbebas dari multikolonialitas. Yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Uji ini bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Tetap maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang
homokedasitas atau tidak terjadi heteroskedasitas. Teknik analisis data. Analisis regresi berganda. Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah analisis berganda. Menurut Ghazali 2018, analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji hipotesis tentang antara hubungan dua variabel bebas atau lebih secara bersama-sama dengan satu variabel tergantung. Teknik analisis regresi berganda digunakan untuk menentukan hubungan variabel terkait atau dependent Y dengan variabel independen X1, X2, X3, dan X4 dengan rumus Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 ditambah B4 X4, di mana Y adalah keputusan pemilihan, A adalah konstanta, B1 X1 adalah koefisien regresi X1, B2 X2 adalah koefisien regresi X2, B3 X3 adalah koefisien regresi X3, B4 X4 adalah koefisien regresi X4, di mana X1 adalah produk, X2 adalah harga, X3 adalah lokasi, X4 adalah kondisi. Hasil regresi yang diperoleh kemudian dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah nilai koefisien regresi yang diperoleh apakah mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak, baik secara simultan atau parsial, dan mengetahui pula seberapa besar pengaruhnya. Adapun teknik analisis data, uji korelasi menurut Sugiono 2012 adalah analisis korelasi berganda digunakan untuk menguji tentang ada tidaknya hubungan antara variabel satu dengan yang lain secara serentak. Untuk mengetahui kuat lemahnya nilai korelasi ini akan diukur menggunakan interpretasi nilai korelasi. Analisis uji t-test menurut Ghazali 2018, uji T digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial. Jadi uji T digunakan untuk menunjukkan seberapa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun analisis uji F-test, uji F dalam analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas X secara bersama-sama atau secara serentak simultan berpengaruh terhadap variabel terkait. Nah, demikian hasil presentasi usulan proyek penelitian saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santi.